Maka kita perhatikan teman-teman. Ketika kita melihat asal-usul penciptaan manusia, jin, dan malaikat, tentu kita akan mengatakan lebih mulia jin dan malaikat daripada manusia, yaitu Nabi Adam yang asal-usulnya dari lumpur, dari tanah liat, tanah berair. Kenapa? Karena jin tercipta dari api. Api tidak berpotensi najis dan suci. Kemudian malaikat tercipta dari cahaya. Cahaya juga tidak berpotensi najis dan tidak berpotensi kotor, juga tidak berpotensi suci. Sementara tanah, asal penciptaan manusia yaitu Adam, itu berpotensi najis, berpotensi suci, berpotensi kotor, teman-teman. Nah, artinya apa? Dari sisi ini saja kita bisa melihat lebih mulia api dan cahaya daripada tanah. Kenapa? Karena api dan cahaya ini tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk dikatakan najis, untuk dikatakan kotor, untuk dikatakan suci. Kesimpulannya, api dan cahaya ini pastinya adalah sesuatu yang suci, teman-teman. Karena tidak punya potensi kotor dan najis. Gitu. Sementara tanah ini, asal kejadian penciptaan manusia, itu bisa berpotensi najis, kotor, dan suci. Maka kita lihat dulu, tidak bisa kita tiba-tiba menghukumi suci. Kan begitu, teman-teman. Akan tetapi, teman-teman, ya, walaupun asal penciptaan manusia ini lebih rendah daripada asal penciptaan makhluk yang lain, yakni malaikat dan jin, Allah berfirman kepada menanggapi pernyataan seorang mukimat bernama Hasan Syarif tadi itu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan yang bersangkutan ini, yang menyatakan bahwa penciptaan manusia itu lebih rendah, lebih hina daripada penciptaan jin. Dalam artian orang ini secara otomatis mengatakan bahwa penciptaan manusia seluruhnya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad loh ya, yang disebut sebagai Sayyidul Makhluqat, sebagai pimpinan manusia, karena beliau termasuk dari kalangan manusia, yang disebut sebagai Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pimpinan seluruh makhluk. Penciptaannya katanya lebih hina, lebih rendah dari penciptaan jin, atau bahasa lainnya lebih rendah, lebih hina daripada penciptaan iblis. Iblis kan dari bangsa jin. Maka pernyataan ini dalam artinya begini, iblis itu lebih mulia, lebih tinggi penciptaannya, asal penciptaannya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernyataan mukimat Hasan Syarif ini. Lah, apa yang dinyatakan oleh yang bersangkutan ini itu mengingatkan saya dengan apa yang dulu pernah diucapkan oleh iblis, di mana ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis gak mau. Malaikat yang mau, iblis gak mau. Alasannya apa? Iblis ini aba wastakbara. Aba wastakbara. Iblis enggan. Iblis sombong. Dalam ayat yang lain, iblis itu menjelaskan terhadap kenapa dirinya itu merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia. Jadi kan iblis itu gak mau sujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih tinggi, sombong, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Kalau dalam ayat yang lain, iblis itu menyebutkan alasannya kenapa kok dia itu lebih mulia, merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam. Disebutkan dalam ayat yang lain, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana saya merasa lebih mulia? Gimana saya merasa lebih tinggi? Engkau ciptakan hamba saya dari api, Adam dari tanah. Ingat ya, bahasanya tin, min tin itu adalah tanah yang bercampur air, lumpur.
Jadi bukan hanya tanah saja dalam ayat ini ya, dalam ayat ini penciptaan Nabi Adam itu. Tapi ada unsur air. Dalam hal ini sudah ketahuan sebetulnya bahwa mana lebih kuat antara unsur air dan api. Apalagi kalau dikembalikan kepada hukum-hukum agama ya, hukum fikih itu ya. Dalam madhab kita kan yang bisa dibuat alat mensuci itu, dalam madhab Syafi'i loh, yang bisa dibuat alat mensuci itu adalah air dan tanah, bukan api. Jadi air dan tanah itu bisa mensucikan. Bukan hanya suci, tapi bisa mensucikan. Sedangkan api, mana ada orang berwudu dengan api? Mana ada orang bertayamum dengan api? Mana ada orang bersuci? Ini dalam madhab Syafi'i, sekali lagi dalam madhab Syafi'i. Mana ada orang bersuci dengan api? Berwudu misalkan dengan api, bertayamum dengan api, atau beribadah di atas api, langsung di atas berapi, kebakar, mati konyol. Atau beribadah sholat dengan menggunakan api. Kalau kita sholat misalkan dengan lumpur, asalkan lumpurnya itu suci, sah. Tapi orang beribadah dengan di atas atau menggunakan api, bisa dibayangkan. Dari ini, dari sisi hukum saja sudah jelas. Lebih mulia mana debu, tanah, dan air daripada api? Kok kemudian mengatakan asal penciptaan manusia itu lebih rendah daripada jin? Kan sudah ngaco. Apalagi alasan ya, alasan iblis merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia, merasa lebih baik, sombong daripada Nabi Adam dengan mengatakan, saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari lumpur. Unsur tanah dan air di situ. Maka alasan ini adalah alasan yang berangkat dari ketidaktahuan iblis sebetulnya. Maka disebutkan dalam kitab-kitab itu ya, ketika iblis itu mengatakan bahwa ana khairun minhu khalaqtani min nar, saya itu lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka dengan alasan semacam itu, ulama-ulama menjelaskan bahwa alasan iblis itu tertolak. Kenapa? Nah, di antara alasannya adalah disebutkan anna Adama murakkab minal anasir al-arba'ah. Nabi Adam itu, proses penciptaan beliau, asal penciptaan Nabi Adam manusia itu bukan hanya dari tanah seperti yang diduga oleh iblis ini. Iblis ya, dalam ayat ini iblis, bukan yang walaupun pernyataannya persis. Bukan ya, saya katakan sekali lagi, ini pernyataan iblis yang merasa lebih mulia, lebih tinggi karena diciptakan dari api. Merasa lebih tinggi, lebih mulia dari Adam karena Adam diciptakan dari tanah. Ini pernyataan iblis di dalam ayat ini, bukan yang di video, bukan. Walaupun pernyataannya persis ini. Baik. Ini dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena Nabi Adam itu diciptakan murakkab minal anasir al-arba'ah. Al-arba' minal anasir al-arba'. Nabi Adam itu proses penciptaannya itu bukan hanya terunsur dari tanah, tapi tersusun dari beberapa elemen. Yang 4. Apa yang 4 itu? Api, ada apinya juga, air, tanah, dan udara. Ini jelas. Bihilafi iblis, fala wajha lil khairiyah. Kalau iblis kan hanya tercipta dari api, maka nggak berhak sebetulnya untuk merasa lebih tinggi, lebih baik daripada Nabi Adam. Ini perbandingannya 4 dengan 1. Kemudian kok merasa yang satu lebih mulia, lebih tinggi daripada yang 4. Nah, apa ini? Ya karena tidak tahu. Karena jahil begitu ya. Maka nggak berhak iblis sebetulnya mengatakan ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Nggak berhak mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena dilihat dari unsurnya, Nabi Adam tercipta dari 4 unsur. Api, tanah, air, dan udara. Jadi tercipta dari air, tanah, lumpur, kemudian menjadi tin itu ya. Kemudian ada unsur apinya juga, dan ada
udara. Sedangkan iblis, bikhilaf iblis fala wajha lil khairiyah. Kalau iblis hanya tercipta dari api, maka nggak berhak mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Baik, karena perbandingannya adalah 4-1 ini. Maka jelas ya bahwa asal penciptaan manusia itu lebih tinggi, lebih mulia daripada asal penciptaan iblis. Baik. Kemudian orang ini beralasan apa? Beralasan bahwa tanah. Kata dia kan bahwa manusia itu tercipta dari tanah. Persepsi dia. Ya sama dengan apa yang disangkakan oleh iblis ini. Iblis kan merasa bahwa Nabi Adam hanya tercipta dari tanah. Sedangkan dirinya dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Padahal Nabi Adam itu bukan hanya tercipta dari 1 unsur, tapi terdiri dari 4 unsur. Mana lebih mulia? 4-1. Jadi persepsi orang yang bersangkutan yang ada dalam video itu, Hasan Syarif, dengan persepsi iblis ini sama. Menyangka bahwa Nabi Adam itu hanya tercipta dari 1 unsur begitu. Sehingga merasa dirinya lebih mulia, lebih baik. Padahal tidak seperti itu. Fala wajha lil khairiyah. Dikatakan di sini. Baik. Kemudian kalau dia beralasan, orang ini kan beralasan bahwa tanah itu bisa atau berpotensi terkena najis, kotor. Sedangkan api tidak berpotensi najis dan kotor. Baik. Tapi ingat, najis itu ada najis zahir, ada najis maknawi. Mana lebih baik kalau dipilih? Lebih baik mana antara najis zahir, terkena najis zahir dengan najis maknawi? Maka saya katakan lebih baik terkena najis zahir. Najis zahir itu ya seperti kita terkena kotoran ayam. Kotoran ayam itu namanya najis zahir. Atau begini, contoh langsung kepada objek ya, tanah. Mana lebih utama? Api dengan tanah. Api itu kan tidak ada, kata dia, tidak ada potensi terkena najis. Saya katakan, iya kalau najis zahir. Kalau najis zahir. Kalau dipaksakan ya, api tidak berpotensi terkena najis. Sedangkan tanah berpotensi terkena najis. Baik. Sedangkan tanah berpotensi terkena najis seperti kotoran ayam ataupun najis-najis yang lain. Tapi ingat, najis itu ada 2. Najis zahir, ada najis maknawi. Sedangkan api ini, walaupun misalkan dengan dipaksakan bahwa api tidak ada kemungkinan atau tidak berpotensi terkena najis zahir, tapi api ini bukan hanya bisa berpotensi terkena najis secara maknawi, tapi memang menyulut terhadap adanya najis maknawi. Apa? Sombong, dengki, iri, itu najis. Sedangkan tanah ini berpotensi terkena najis zahir seperti kotoran ayam. Ini lebih rendah, lebih ringan daripada api yang terkena najis maknawi ini. Maka sekali lagi, lebih baik mana terkena najis maknawi dengan terkena najis zahir? Lebih ringan, lebih baik. Membersihkan najis maknawi itu lebih sulit, lebih berat daripada membersihkan najis secara zahir. Dan lagi ini ya, maksudnya najis maknawi ya seperti sombong, iri, benci kepada saudara-saudara Islamnya, benci kepada para ulama, benci kepada para habib, itu najis itu. Lah ini lebih sulit dibersihkan, lebih berat daripada najis yang hanya sebatas najis kotoran ayam, bisa dihilangkan dengan cara dibersihkan, bisa dihilangkan dengan mudah itu. Kemudian letak kemuliaan lagi, letak lebih utamanya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa al-ardu kulluha masajid, bahwa bumi itu semuanya adalah masjid. Artinya kita itu mau sholat di mana saja dipersilahkan, karena tanah itu suci. Jadi asalnya tanah itu suci, walaupun berpotensi najis ketika terkena benda najis zahir. Nah, tanah itu bisa dibuat sarana untuk beribadah, beda dengan api. Jadi kalau kita sholat bisa di tanah, kita baca Quran bisa di tanah,
Kita baca zikir, baca salawat, beribadah bisa di tanah. Tapi mana ada orang ya sholat di atas bara api? Mana ada orang baca Quran di atas bara api? Dan apakah bisa dibayangkan orang sholat, ibadah, misalkan baca Quran, zikir di atas bara api? Bisa dibayangkan? Lantas kemudian, kenapa Anda mengatakan bahwa penciptaan manusia lebih rendah, lebih hina daripada penciptaan jin yang tercipta dari api? Mikir.